wala siyama al-mutakabbirun alladzina talabu torda fuqara'il mu'minin masalal hayati dunya au shibhaha. Eh, Sejatinya, itu yang bagi sejatinya. Mana fa'ilnya, siapapun sejatinya harus tahu gitu. Terutama orang-orang yang sombong. Oh, itu nih. Siapa itu mereka? Yaitu mereka-mereka yang meminta untuk mengusir orang-orang mukmin yang fakir. Masalah hayati dunia sebagai fenomena kehidupan dunia atau yang seumpamanya. Fahiyya fi adam istiqrariha wa adam istimrariha ala. Ia kembali kehidupan dunia dalam ketidaktetapan dan ketidakkeberlanjutannya ala. Diangkat sedikit. Ala halin wahidah, dalam satu keadaan, kalma bagaikan air, la yastaqiru fi maudhi, dalam satu tempat dia tak tenang, wala yastaqimu ala halatin wahidah, tak berada dalam satu kondisi saja, wahia masaluhu aidon fi annaha tafna, dan dia dalam perumpamaannya juga annaha tafna, habis, wa huwa yadhhabu wa la yabqa, hilang, tak kekal. Wa hiya kadzalika la yaslamu ahadun dakhalaha fi fitnatiha wa fatiha. Dan dia, kehidupan dunia itu tak ada seorang pun yang masuk dalam kancah kehidupan dunia selamat. Min fitnatiha, dari ujiannya, wa fatiha, dan bencana. Kama anna man dakhalal ma, persis seperti orang yang masuk ke dalam air, la buddha ayyabtalla minhu, pasti basah. Wal kafaf minad dunya yanfa, wa fuduluha yadur, kecukupan yang ada di dalam dunia memang bermanfaat, namun kelebihannya membahayakan. Persis air, cukup, lebihan bahaya. Kama annal ma'idza jawazal miqdar, sama seperti air kalau melampaui batas kebutuhan, ukuran, karena dharran muhlikan, dia bahaya dan membinasakan. Warada fi sahihi Muslim anin Nabi, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Nabi, qad aflaha man aslama, beruntung orang yang masuk Islam. Waruziqa kafafan, diberi rezeki cukup.
Wa qanna'ahullahu bima atah. Allah memberikan rasa puas kepadanya seperti apa yang diberikan. Wal khulasah inna hadzal masal, kesimpulannya bahwa perumpamaan ini ya dulu ala sur'ati zawalid dunya wa fana'iha, menunjukkan betapa cepatnya kefanaan dunia. Wallahu wahdahu huwal baqi al-muqtadir ala kulli syai'. Hanya Allah saja yang kekal, yang sanggup melakukan apa saja. Minal insya, menciptakan, wal ifna, menghancurkan, wal ihya, dan menghidupkan. Jadi catatan yang menarik, Allah menggambarkan kehidupan dunia ibarat air. Betul, dalam hidup ini tak ada seorang pun yang tak butuh air. Harus disadari yang dibutuhkan, yang cukup untuk kehidupan. Tapi manakala air itu berlebihan, menjadi bahaya. Kayak begitu dunia. Dari sisi seperti air, dari aspek membahayakannya. Pada saat yang sama, kehidupan dunia diserupakan oleh Allah dengan air, bukan cuma dari aspek bahayanya kalau berlebihan. Akan tetapi dari aspek kepunahan. Turun dari langit air hujan, terus menumbuhkan, tumbuhannya hijau berbunga, lama-lama kan kering. Harus berganti generasi. Itu perhatikan pohon pisang, pohon mangga, pohon rambutan, semuanya. Kita disuruh mikir. Wa kadzalika zinatul hayatid dunya minal mal wal banin. Kayak begitu juga perhiasan hidup dunia, uangkah atau anak-anak. Syariatul inqidha wal infirad, cepat berakhir dan punah. Wal baqiyatus sholihat, sementara amalan soleh, baqiyat sholihat, amalan soleh. Mimma ya'ti bihi fuqara'ul muslimin, yang dilakukan oleh orang muslim fakir, kasalman, seperti Salman, wa Suhaib, minat ta'at, berupa ketaatan, afdal sawaban indallah. Itu jauh merupakan pahala yang akan mendapatkan pahala yang paling baik, paling afdal di sisi Allah. Wa afdalu amalan min zilmal wal banin, dan sejatinya merupakan cita-cita paling tinggi, paling afdal yang dimiliki oleh orang yang punya uang, harta, anak-anak, duna amalin soleh. Menuju, duna di sini artinya zorof, ya, ke arah, menuju amal soleh. Artinya harta dan anak yang dibanggakan pada saat itu dan sekarang juga sejatinya dalam rangka menciptakan amal soleh yang disebut baqiyat sholihat. Anaknya beramal soleh, orang tuanya dapat. Ya, di antara amal soleh yang memberikan informasi orang tuanya dapat, bukan saat hidup berupa kegembiraan, juga saat mati dalam bentuk doa, disebut waladun soleh. Ya, doa. Walaysa fi zinatid dunya khair. Maka perhiasan dunia tak ada satupun yang baik, yang lebih baik, karena dia akan punah. Ya,
Walakinnahu misla qawlihi ta'ala. Tetapi seperti firman Allah, ashabul jannah yauma idzin khairun mustaqarra wa ahsanu maqila. Penghuni surga saat itu jauh lebih baik dari sisi tempat tinggal, ketenangan lahir dan batin, wa ahsanu maqila, dan merupakan makil, tempat bercengkrama yang paling baik. Kumpul di sana. Kita sering berkata seperti itu. Silaturahim yang sedang kita lakukan semoga saja bukan cuma di dunia, tapi juga sampai di akhirat. Amin semuanya, amin. Semuanya pada pengen kumpul. Dan memang Al-Quran akan mengumpulkan kita. Lalu dia berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Terus apa? Ila ahlihi masruro. Pulang ke keluarga ya, dengan penuh gembira. Apa itu? Wayarji'u ya. Itu ya apa Bu Ika? Amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu. Nah, saya ingatnya yarji'u apa yaud, kayaknya nggak pantas. Wa yanqalibu ila ahlihi masruro. Ketemu. Karena semua ketemu. Keluarga artinya luas, darah, keturunan, komunitas, majelis. Sudah. Yang paling umum, mukminin mukminat itu keluarga. Ketemu gitu. Iya. Oke, waqtalafal ulama fil baqiyatis shalihat. Para ulama beda pendapat sedikit terkait dengan al-baqiyat as-salihat. Faqala Ibnu Abbas wa akharun, Ibnu Abbas dan lainnya berpendapat, ya salawatul khams, salat 5 waktu. Wa ruwiya anhu kama bayyana annaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dari Ibnu Abbas juga diriwayatkan bahwa dimaksud baqiyatus sholihat itu dia, yang ringan di lidah, berat di timbangan, yaitu kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jangankan apa namanya dipahami secara baik, meresap ke dalam pikiran, mendarah daging, terus diamalkan, diucapkan saja itu udah kalimat, udah baqiat soleh. Ya Allah, Engkau Maha Suci, menunjukkan segala sifat, perbuatan, tak ada mengandung celah, semuanya penuh hikmah. Dari yang sekecil-kecilnya, apalagi yang sebesar-besarnya. Ada jahanam turun di Los Angeles. Subhanallah. Nggak ada yang bisa memadamkan. Subhanallah. Panas luar biasa, api itu membuat besi-besi meleleh. Tetapi ada beberapa pepohonan yang masih hijau. Subhanallah. Ada masjid tak terbakar. Subhanallah. Ada orang-orang yang beriman, dilindungi. Kan memberi informasi tentang nanti kiamat. Masa semuanya dihajar sama Allah yang beriman? Enggak dong. Akhirnya subhanallah memang keluar dari orang beriman, mukmin, maka dia berkata, Alhamdulillah. Engkau maha kuasa, tak ada Tuhan kecuali Engkau. La ilaha illallah.
api besar, kata orang beriman yang diselamatkan. Ternyata engkau lebih besar. Allahu Akbar. Nah, itu dia. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dulu menarik sekali ketika kita mulai baca surat Kahfi. Sebelum surat Kahfi itu Al-Isra diawali Subhanallah. Subhanallah dari dia. Tapi surat Kahfi Alhamdulillah. Subhanallah hubungannya dengan Isra Mi'raj, surat Al-Isra. Alhamdulillah hubungannya dengan diturunkannya Al-Quran yang tak ada kebatilan di dalamnya, tak ada kekeliruan. Dia sendiri bilang, Alhamdulillah, hampir hampir tak masuk logika dia yang nurunin, tapi dia yang Alhamdulillah ngajarin kita. Iya, eh, wadzalika ma'khuz min hadis rawahun Nasa'i. Pendapat jumhur ulama ini, Baqiyat Solihat adalah subhanallah tadi. Diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Abu Sa'id Al-Khudri. Berikutnya, wa Ibnu Abbas aidan, dari Ibnu Abbas juga. Innaha Baqiyat Solihat adalah kullu amalin solih min qaulin au fi'lin yabqa lil akhir. Semua amal soleh, kata-kata atau perbuatan, dia bakiat, ya bekok, kekal sampai di akhirat. Wajahahu at-Tabari, Imam Tabari mentarjih. Waqala al-Qurtubi, Imam Qurtubi berkata, wa huwa sahih insyaallah. Itu benar. Jadi amalan soleh apa saja, fardu, yang sunnah. Lianna kullama baqiya sawabuhu jaza ayyuqala lahu hadza. Sebab yang pahalanya kekal diterima di akhirat nanti oleh pelaku, itu boleh dibilang al-baqiyat as-salihat. Amin insyaallah. Berikutnya, nah, itu baru tasyirul jibal, memperjalankan gunung. Gunung jalan, bergerak. Wal hasyr, hari dikumpulkannya manusia, hasyr. Wa ardu sohaifil a'mal, diperlihatkan lembaran catatan amal yaumul kiamat. Apa sampai sini topiknya ini? Kita paham benar adanya. Pertama gunung berjalan, nanti dikumpulkan, dibagiin catatan amal dari kiamat. Kalau Allah kan nggak perlu catatan, dia udah tahu si A, si B, si C kemana masuk, apa dosanya, apa dosa. Maka saya mendapat apa namanya kesan ini Allah sedang berlogika, logika yang dipakai logika manusia, ya. Manusia suka ingkar, udah hutang udah lama nggak dibayar, nggak ditagih, pas ditagih ingkar apa enggak? Enggak, saya nggak utang, lama banget. Dulu utang pada umur, ya, umur berapa ya, 30 tahun. Ini udah aki-aki, nenek-nenek baru ditagih. Udah dia nanya,
Mana catatannya? Pikiran itu tembus ke akhirat. Logika itu. Maka Allah informasikan dia punya pencatat. Ada buku catatannya yang nggak pernah salah. Sekecil apapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nusayyirul jibal wa taral arda barizah wa hasarnahum falam yugadir minhum ahad. Pada saat kami jalankan, perjalankan gunung. Jalannya bukan kayak model jalan kita lenggak-lenggok, cepat terbang. Udah kebayang, Bapak Ibu, meja penuh debu, ditiup, terbang. Tuh, tiupannya bukan tiupan kita pelan, pakai kompresor, pakai itu angin buat mompa mobil. Tuh gitu Nusayil Jibal. Ya, sehingga dalam ayat lain, kiamat gunung berterbangan, ditiup. Watarul ardo bariza. Dan kau lihat bumi bariza tadinya kayak kita dengar baris kelihatan. Tak ada pohon, tak ada gunung, tak ada bebangunan. Kayak lapangan bola. Lebar, selebar timur dan barat, utara dan selatan. Tuh. Sengaja disiapkan oleh Allah. Untuk apa? Wahasyarnahum. Kumpulin semua dari zaman Nabi Adam. Walam nughadir minhum ahada. Tak ada satupun yang kami tinggalkan. Tidak ada. Yang matinya masih dalam kandungan. Yang matinya diinjak-injak, dikubur, dimutilasi. Semuanya. Ya. Wa uridu ala rabbika sofa. Mereka dihadapkan. Uridu dipamer, digiring. Ya, kehadapan Tuhan mereka. Sofa. Baris. Subhanallah. Itu lihat pasukan berbaris di Senayan. Kita subhanallah, subhanallah. Apalagi ini. Itu mah kecil. Sedunia. Dari Adam sampai kiamat. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Engkau telah datang, kalian telah datang kepada kami. Sebagaimana kami ciptakan kalian pertama kali. Kalau Allah ciptakan manusia mulai Adam sampai kiamat ya 1 triliun, ya 1 triliun. Mulanya. Gitu. Kawalamar. Bal za'amtum allan najma'alakum mau'ida. Tapi kalian tetap saja meyakini, menyangka bahwa kami tidak akan menepati janji. Wawudi Alkitab. Maka diletakkanlah buku-buku catatan. Fataral mujrimin. Maka saat itu engkau melihat orang-orang yang berdosa. Ya, pengkhianat bangsa. Dan sedang meresahkan. Bukan dulu pepatahnya pagar makan tanaman. Sekarang pagar makan laut. Ya, begitu kelihatannya pagar laut, susah mencari siapa pelakunya, siapa dalangnya. Kayak gitu manusia hidup di dunia. Oleh karena itu di Indonesia, di pengadilan, susah nyari orang salah. Semuanya benar. Nanti, nah ini, itu orang-orang yang berdosa, musfikin.
Musfikin khaifin. Ada ketakutan. Ya. Sekarang bukan ketakutan, jadi penguasa berani. Ya ampun, nggak bisa disentuh oleh hukum. Musfikin mimma fi, terkait apa yang terjadi pada hari kiamat. Wayakulun. Lalu mereka berkata. Berkatanya kan di dalam hati. Apalagi memang belum terjadi. Kan luar biasa, Allah sudah menggambarkan bocoran buat kita. Apa kata mereka? Ya wailatana malihadzal kitab. Celaka. Kami celaka. Buku apaan ini? Catatan apa ini? La yuqadiru saghirah wala kabirah. Tak ada yang tak dicatat. Yang kecil apalagi yang besar. Illa ahsoha, semuanya tercatat, kehitung. Wajadu amilu hadir. Dan mereka mendapati apa yang dulu waktu hidup di dunia dilakukan hadir. Ada. Kilometer 50 ada. Siapa bohong ada apa enggak? Siapa saja yang menyembunyikan ada. Terus ditelusur sampai dalangnya juga. Wala yazlimu rabbuka hada. Dalam rangka menegakkan keadilan, maka harus ditampakkan oleh Allah. Tak ada satupun yang dizolimi oleh Tuhan. Berikutnya, al-qiraat. Nah, Nusayyirul jibal wa qara'a Ibnu Katsir wa Abu Amr wa Abu Amir tusayyaru al-jibal. Dulu kan Rasul Usmani nggak ada titik. Tulisannya Nusayyiru sama Tusayyaru sama. Ya, maka terjadi beda baca. Ya, bahkan pernah terjadi dalam sejarah karena tulisan surat yang diterima di zaman Utsman itu tak bertitik, tak berbaris, surat orang salah baca, salah sikap. Sebenarnya isinya apabila kau terima surat ini dariku, kata si pengirim. Fakbalu, apabila mereka datang, fakbalu terimalah. Fakbalu, dibacanya faktulu. Tuh, sama tulisannya. Fakbalu sama faktulu. Salah paham. Itu yang kemudian mendorong dengan kuat para pakar memikirkan cara bagaimana supaya nggak terjadi. Ditemukan rumus oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Tanda-tanda. Titik, tanda baca. Titik, tanda baca. Mau tanda baca? Oleh karena itu Al-Quran, mushaf Al-Quran kita itu Rasum Usmani di mana? Dulu zaman Usman nggak ada titik, nggak ada tanda baca. Bagaimana membuktikan? Buktikannya silahkan. Tanda bacanya sama titiknya titip X. Itu dia Rasum Usman. Ya, minus titik dan tanda baca. Nih, oleh karena itu ada yang baca Tusayyar al-Jibal. Di sana Nusayyir. Ji'tumuna wa qara'as-Susi wa Hamzah wafqan. Ji'tumuna. Ya. Ja'a. Jaya'a. Ja'a. Alifnya ya. Kan nggak dibalik jadi Hamzah. Ji'tumuna. Ya. Al-i'rab wa yawma nusayyirul jibal yawma mansub bi fi'lin muqaddar takdiruhu uzkur, ya ingatlah. Wa uridu ala rabbika saffa, saffa hal mansub min waw uridu
Uridu, mereka ditampakkan, dihadirkan, dikumpulkan di depan Tuhan engkau. Hal keadaannya sofa, hal berbaris. Ya, wa amilah, dan waw itu beramal. Hal mansub min wawi uridu. Wa huwa amilah. Dan dia beramal waw itu. Wa takdiruhu uridu mustafin. Hal itu harus mustaq. Nggak boleh masdar jamid soft. Maka harus ditakwil. Takdirnya mustafin. Gitu baru. Betul. Alam naj'ala an mukhaffafah minas saqilah. Tadinya anna. Ay innahu. Baru al-mufradat. Wa yawma nusayyirul jibal wazkur yawma naqla'ul jibal wa nuzhibu biha. Pada hari diperjalankan gunung. Artinya, ingatlah saat nakla kami cabut. Gunung dicabut. Lah, haula gimana itu gunung-gunung di Mekah, di apa namanya, di padang pasir, batu semua cabut oleh Allah. Wa nuzhibu biha, kami hapus, hilangkan, an wajhil ardi, diratai, rata. Karena rata semua bumi, jadi terlihat luas. Panaj'aluha haba'an munmassa. Maka kami jadikan ibarat debu yang berterbangan. Barizah zohira, nampak. Laisa alaiha syai' min jabal wala ghairi. Bumi menjadi nampak, kelihatan, luas. Kenapa? Karena di atasnya udah nggak ada apa-apa, nggak ada gunung, nggak ada bangunan, gedung tinggi nggak ada pepohonan. Rata. Wa hasyarnahum jama'nal mu'minin wal kafirin ilal mauqif. Kami kumpulan kalian, mereka, mukmin kafir. Wal hasru al jam'u, hasar artinya dikumpulkan. Untuk apa? Li ajlil hisab, untuk dihisab. Wal ba'as ihya'uhum minal kubur lil hasr. Ba'as dibangkitkan. Terus dikumpulin. Ida bu'thira ma fil kubur. Berbur. Ya, kubur di alam barzah. Kita akrab kubur, terbayang dalam pikiran itu di dalam tanah. Dalam rangka mendekatkan Pak. Gimana kalau nggak dikubur? Jadi bertanya. Oh, maksudnya kubur alam. Alam apa? Alam kubur. Kalau yang kita lihat di Bifak, di Bintaro, itu mah fisik, simbol alam kubur. Wa maji'u hadzal fi'li madiyan ba'dal mudhari' nusayyiru tahqiqil hasyr. Nusayyiru fa'il mudhari', terus hasarna fa'il madi. Apa maknanya? Memberi informasi hasyr itu benar adanya. Bukan cuma benar adanya, seolah sudah, menunjukkan pasti. Itu fa'il madi. Ya, fa'il madi. Kita dengar berita duka. Si A meninggal. Terus biasa di WA berterbangan. Allahumma firlahu. Kalau perempuan Allahumma firlahu. Itu mah doa berminta. Coba bukan PL Amr bentuknya. PL Madi itu pasti. Bentuknya informasi. Ghafarallahu zunubah. Wa askanahu fasiha jannah. Gitu.
Nih, wahasyarnahum. Fi'il madi. Menunjukkan pasti. Idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah. Saat turun ayat ini pertolongannya belum datang, tapi pakainya fi'il madi. Ah, itu namanya menginformasikan kepastian. Ya. Wa maji'u hadzal fi'li madiyan ba'dal mudhari' nusayyir li tahqiqil hasr. Aw lid dalalah ala anna hasrahum qabla tasyir. Atau bisa jadi menunjukkan bahwa dikumpulkannya mereka sebelum diterbangkan itu gunung. Bisa juga. Kenapa? Liu ayinu. Agar mereka bisa menyaksikan, melihat dengan mata kepala dahsyatnya kiamat. Wa syahidu mau itu. Menyaksikan apa yang dijanjikan. Sudah setengah, apa itu? Setengah azab. Wa ala hadza takunul waw lil hal biidmar. Atas dasar ini maka wawunya waw hal wa hasyarnahum, bukan waw ataf. Waw hal, ya. Iya. Eh qad biidmari qad, dengan menyembunyikan qad. Falam nugadir natruk, tidak kami tinggalkan. Yuqalu darahu wa agdarahu, meninggalkan. Iza tarokahu, apabila dia meninggal. Wa minhu al-ghadr wa huwa tarkul wafa. Besok ya saya bayar utang. Udah besok enggak. Nah itu namanya ghadar atau agdar. Dia meninggalkan menepati janji. Wal ghadir ma ghadarahus kail. Ghadir sampah yang ditinggalkan oleh banjir. Banjir bandang dari atas. Apa semua dibawa. Ada bambu, ada kasur, ada kulkas. Udah, yang bawah kebagian sampah. Wa uridu ala rabbik tasbih haluhum bihalil jund al-ma'rudin ala sultan. Uridu didatangkan, dikumpulkan, dipamerkan. Seperti halnya para tentara yang dikumpulin untuk menghadap raja. Pasukan kumpul menghadap raja. Kayak begitu tergambar. Ketika kita mendengar membaca wa uridu ala rabbika. Gitu. Lah, coba diangkat di kita. Iya. Lah, la liya'rifahu. Bukan untuk dikenal. Kan Allah udah kenal semua. Sama persis. Namanya komandan. Presiden kumpulin pasukan semua angkatan. Bukan untuk dikenalin. Si A, si B dia nggak kenal. Nah ini juga wa'uridu ala rabbika dikumpulin bukan untuk dikenal. Bal liya'mura fihim. Akan tapi untuk disampaikan perintah pada mereka. Sofa mereka itu mustafin berbaris. Kullu ummatin sof. Kalau sekarang perangkatan. Udara, darat, laut. Sama satu lagi yang coklat. Kalau nanti per umat. Nabi Adam. Nabi Nuh. Idris. Hud. Soleh. Ibrahim. Ismail. Ishak. Yakub. Yusuf. Terus sampai Nabi Musa. Isa. Muhammad. Terus sof-sofnya itu. La yahjubu ahadun ahadan. Tak ada satu orang pun yang terhalangi oleh orang lain. Ya Allah, nggak ada. Kelihatan semua.
Boleh tinggal dibayangkan. Kayak apa berbarisnya. Mungkin selang-selang. Laqad ji'tumuna ala idmaril qaul ala wajhi yakunu hal. Laqad ji'tumuna. Dudukan i'rabnya hal. Pas sudah berbaris, benar kalian telah menghadap kami. Ay qailan au amilan fi. Ji'tumuna. Allah berkata. Wa yauma nusayyiru kama khalaqnakum awwala marrah. Saya ulangi nih ya. Laqad ji'tumuna ala idmaril qaul ala wajhin yakunu halan. Ay qailan. Maksudnya Allah berkata. Atau amilan. Amilan bekerja. Ya, kerja berkata. Apa kata Allah? Laqad ji'tumuna. Fi wa nusayyiru. Amilan terkait pada firman-Nya yang berbunyi wa yauma nusayyir. Kama khalaqnakum awwala marrah ay furoda. Hufat, urut. Nah, ini dia. Sebagaimana kami ciptakan kalian pertama kali. Maksudnya apa? Satu-satu. Masing-masing. Ya. Kenapa masing-masing? Hufat, telanjang kaki. Urut, telanjang badan. Jadi dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan telanjang. La syai'a ma'akum minal mal wala walad. Tidak ada yang bawa pakai perhiasan, cincin, kalung, kelang, nggak ada. Nggak ada yang bawa anak. Masing-masing ini urusan. Anak-anak, bapak ibu, bapak-bapak, ibu-ibu. Liqaulihi ta'ala walaqad ji'tumuna furoda. Ya, masing-masing datang. Kalau ibu mau bawa keluarga ke sebuah pertunjukan ramai, sanggup sendiri-sendiri, masing-masing. Apalagi yang udah sepuh, apalagi anak-anak, pegangin nih. Ya, kamu sini, jangan pada mencar. Jadi ya, naluri manusia waktu di dunia. Allah informasikan, agak begitu nanti di akhir. Enak aja. Ya, aja. Ya. Bal za'antum ay wa yuqalu limunkiril ba'si dzalik. Bahkan kalian mengira, meyakini, menduga, menyangka, boleh. Ya. Aku informasikan nanti di padang mahsyar kebangkitan kayak begitu, justru kamu mengira, meyakini. Bal lil khuruj min qissat ila ukhra. Bahkan kan, bal kan kita artikan bahkan. Itu secara definitif keluar dari satu kisah ke kisah yang lain. Dari satu pikiran ke pikiran yang lain. Pikiran yang sedang disampaikan oleh Allah, nanti ada kebangkitan. Orang dikumpulkan berbaris-baris. Satu sama lain tak saling kenal, telanjang, dan tak ketemu dengan anaknya. Masing-masing pribadi. Bal za'antum allan naj'ala lakum mau'ida. Pindah ke cerita lain pikiran. Akan tetapi kalian justru mengira, menyangka, meyakini kami tidak akan menciptakan, menjadikan bagi kalian janji ini. Kami menyangka kalian bahwa kami tidak menepati janji ini. Mau ini tempat janji. Kan kami udah janjikan nanti dikumpulin. Kalian nggak
Mau ida apa itu? Waktan lil ba'si wan nusyur. Kamu janjikan nanti kebangkitan, kamu enggak. La nujawizul wa'da. Kami enggak pernah menyalahi janji. Wa wudi'al kitab. Ay ju'ila kitab kulli insan fi yadihi hinal hisab. Sudah. Dihisab, dibagi-bagi kitab. Catatan. Ya, setiap orang. Fi yaminihi lil mu'minin. Orang beriman dikasih lewat tangan kanan, lalu diterima pakai tangan kanan. Wa fi shimalihi, sementara orang kafir bagi pakai tangan kiri, diambil pakai tangan kiri, terus pegang pakai tangan kiri. Ya, nah, gitu. Simbol perbedaan mukmin kafir. Simbol mukmin menerima buku catatannya senang, berseri-seri, tersenyum, gembira. Kafir menerima catatan tak suka dia. Catatan simbol, simbol apa? Amal sebenarnya yang dulu waktu di dunia dia lakukan. Musfiqin khaifin, penuh rasa takut. Wa yaqulun 'inda mu'ayanatihim ma fihi nasayiat. Lalu mereka berkata ketika mereka melihat isi catatan berupa keburukan, kejahatan, kedurhakaan, kemaksiatan, kecurangan. Bilang apa? Ya wailatana, ya litambih, tidak litambih. Wa wailatana halakana, celaka. Wa huwa masdar la fi'la lahu min lafzihi. Itu wail masdar, gak ada fi'ilnya. Ay ya halak, wahai kebinasaan. Akbil, datang ke sini. Paham? Ya, perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan waktu di dunia, kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan, kebohongan, kecurangan. Bahasanya dalam surat ini, dia sedang memanggil siksa. Maka dia panggil, ya, namanya wailatana, kecelakaanku, sinilah. Ini panggil. Bahasa lain yang dalam budaya kita sedang merajut jalan menuju neraka. Kalau baik, kita orang ini sedang meniti jalan menuju surga. Banyak yang membahasakan sedang belanja kunci buat buka pintu surga. Itu amalan soleh. Sementara dia sedang belanja kunci buat buka pintu nerakanya. Kenapa begitu? Ya memang senangnya di situ. Maka Allah berfirman, "Wabasyirhum bi'adzabin." Udah, memang dia senangnya begitu. Kasih kabar gembira aja. Wa huwa iya ailah fahaza awanuk. Fahaza awanuk. Awanun jadi al-an. Kita taunya al-an, jamaknya awan. Ini waktumu. Soghiratan wala kabiratan min zunubina. Baik dosanya besar atau kecil, catat sih. Illa ahsoha addaha wa asbataha. Dihitung, dicacah, disensus, didata. Wa huwa ta'ajjub minhu fi dzalik. Ini adalah ungkapan ta'ajjub. Ya, ta'ajjub mereka pakai celaka. Pertama celaka, tapi yang kecil sama yang gede dicatat juga. Min dunubi kutu. Wa wajadu ma'amilu hadira. Mereka dapati apa yang mereka lakukan dulu waktu di dunia hadir ada musbatan. Di mana fi kitabihim, dalam catatan mereka. Dalam catatan mereka.
Au masturan fi kitab kulli wahid minhum. Ya, mastur tercatat, tertulis dalam setiap kitab yang diterima. Wala yazlimu rabbuka ahada la yatajawazu ma haddahu minas sawab wal iqab. Allah tak zolim, tak melampaui batas yang sudah ditetapkan, baik pahala maupun dosa. Wala yu'aqibu ahadan bighairi jaram. Maka Allah tak menyiksa siapapun tanpa alasan, tanpa dosa. Wala yanqusu min sawab mu'min. Dan dia tidak mengurangi pahala orang yang beriman. Kita susah. Berusaha sih. Ya, berusaha. Iya. Berikutnya. Nah, al-munasabah. Hubungan. Ayat sebelumnya dan ayat ini. Ba'da an bayyana Allah Ta'ala khasasatid dunya wa zawaliha. Setelah Allah menjelaskan hinanya dunia dan hilangnya, punahnya. Wa syarafil qiyamah. Syarafal qiyamah wa dawamaha. Dan kemuliaannya kiamat. Mulia. Ya. Wa dawamaha. Dan lestari, langgengnya kiamat. Azabnya maksudnya. Wa anna tafakhura laisa bil amwal bal bil amalis solih. Setelah Allah menjelaskan yang harusnya dibanggakan itu bukan harta tapi amal soleh. Ardafahu bi ahwalil qiyamah. Kemudian Allah iringi dengan hal ihwal kiamat. Wa ma fiha min akhtaril wa ahwal. Serta bahaya yang sangat mengerikan dan menakutkan. Nah, kayak kemarin di Los Angeles, sebesar apa? Sebesar kebakaran, sebesar jahanam, bagaikan jahanam turun ke bumi, gitu loh. Wa tagoyuri ma'alimil ardi wal hasr, berubahnya fenomena tanda-tanda alam, gunung berterbangan, ya, bumi jadi rata, pepohonan tidak ada, dibenamkan ke dalam bumi. Gedung-gedung tinggi juga. Wal hasr, terus dikumpulin. Wal adlil mutlak, ditunjukkan keadilan mutlak. Fi rasidi a'malin nas, sesuai dengan amal manusia. Jami'an semuanya. Bikutub wasohaib syamilah. Lewat catatan yang diberikan. Serta lembaran yang paripurna syamilah. Yatabayyan minha anna asasan najat, maka ini memberikan penjelasan, menjadi jelas bahwa akar kesuksesan, keselamatan adalah buat tiba amara bihidin, mengikuti apa yang diperintahkan oleh agama. Wa tarku ma naha anhu, dan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi agama memang isinya dua. Perintah, larangan. Perintah, larangan. Seolah-olah nikmat yang luar biasa diberikan oleh Allah dalam hidup di dunia. Bukan napas saja, tapi segala kebutuhan. Bahkan instrumen yang ada di dalam dirinya. Allah nggak minta apa-apa, cuma dua. Perintah dilarang, yang perintah dilakukan, larangan ditinggalkan. Itu enggak. Kuncinya iman. Enggak iman. Banyak kan yang kufur, yang musyrik. Bukan cuma kufur musyrik nggak mau ikut agama Allah, tapi dia mencela, melawan Allah. Jadi eh, seimbang siksa yang dia terima nanti. Iya, Allah alam bisawab. Berikutnya. Oh,
munasabah. Ya, silahkan. Iya, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kita buka kesempatan untuk diskusi. Kalau tanya jawab, silakan bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya terkait tema kita. Ustadz, minta Ya. dijelasin ya, ilmu kita belum nyampe. Ini ashabul jannati yauma idzin khairun mustaqorron. Maksudnya kita belum nyampe ilmu kita itu kok mustaqorron gitu. Terus ini khairun. Ya. Jadi mustaqaran jadi tamyiz. Ya, mustaqorron tamyiz. Penghuni surga itu paling baik. Apanya? Mustaqarran. Tempat Berarti tinggal. ada yang dibuang ya. Apa tuh? Ya, itu tadi yang terbaik itu khairun ya. Ah, itu dia jadi khobar. Iya. Iya. Ashabul jannati yauma idzin khairun ya khobarnya ashab. Terus mustaqorun tamyiz. Iya. Mm. Kan nggak ada yang dibuang. Eng- Tamyiz. Ya udah, terima kasih Iya. Ustaz. Iya. Khairun mustaqar. Ada khairun sawaba. Itu tamyiz. Lebih baik apanya? Pahala. Khairun sawaba wa Iya. Amala. Khairun amala. amalan. Iya. Ya Ustaz, terima kasih. Iya. Tamyiz. Ayo. Ada lagi. Siapa ada Bu Rina, Bu Ulia, Walada. Bu Ika, Bu Sofia, Bu Sofia. Siapa? Allah begitu berkepentingan dalam rangka keselamatan kita. Dia kasih gambaran dunia. Dunia kayak air. Kita juga kadang-kadang duit kayak air, duit. Ya tidak. Ya. Ustaz, Oh, duit kayak air. apa artinya? Ngucur aja Pak. Apalagi harga-harga mahal luar biasa. Udah suka kita dengar dari ibu-ibu. Tapi kok ndok murah. Kayak air tuh, kalau nggak ditahan waduh, terus ngucur terus. Di sini Allah juga membayangkan bukan cuma duit, seluruh kehidupan dunia. Kehidupan dunia bukan berarti kita tak butuh kepada kehidupan dunia, butuh. Jadi ketika Allah gambarkan sebagai air, kita juga butuh sama air. Cuma kalau kebanyakan, lah banjir. Kasur ada air, di dapur air, ya. Airnya nggak bisa mandi. Ruang tamu air, ya. Ruang makan air. Ini namanya apa? Banjir. Banjirnya semana? Semata kaki. Itu di lantai 2. Mata kaki. Iya. Ah, cukup aja kata Pak Jamal. Cukup buat ini, cukup buat itu. Cukup jangan berlebihan. Dan ditahan-tahan. Iya. Kalau ada yang nanya dulu belajar tadi Uslubul Hakim. Berapa gaji menteri? Namanya sebulan 50 juta. Berapa gaji ya pendapatan Bang Beca? Tuh. Kalau mau banding banyakan mana? Kalau pandangan dunia, banyakan ini 50 juta. Bulan 50 juta. Apalagi gajinya presiden, menteri mau utuh.
Lagi anggota DPR, gajinya utuh, makanya gendut-gendut tuh gaji mulu isinya. Ya, gaji utuh. Jadi gue ya jadi lemah kalau Ustaz. Iya kan gaji. Iya. Iya. Gajinya utuh, udah gendut-gendut tuh. Oke, itu cukup nggak? Nggak cukup. Nggak cukup. Itu pedagang yang sederhana luar biasa. Rasa cukup. Iya. Kalau mau dites rezekinya banyakan mana, itu banyakan bang beca. Gimana ngetesnya? Rezeki itu yang siap makan, ya, yang masih di piring, pokoknya diundang prasmanan, ada bang beca, ada orang jamaah masjid, mereka orang-orang para menteri makannya banyakan mana? Lah, banyakan bang beca, ya. Orang-orang itu di prasmanan mah nggak banyak mah, dikit, paling ya dikit dicicipin. Itu rezeki itu yang dulu Berarti kalau ada. simpanan di bank belum tentu rizki gitu Ustaz, berarti ya. Simpanan Benar, makanya ibu nyimpen nggak di bank? Maksudnya udah kasih pajama. Benar ibu. Jangankan yang di bank bingbung itu yang di piring lagi prasmanan. Itu yang kita suap mulut. Yang ini bisa jadi kesenggol orang. Hmm, yang di Pecah piring juga belum piring. tentu ya. Kalau iya, kalau atau tumpah atau gitu ya Ustaz ya. Boleh, itu yang di dompet belum tentu. Ntar ada maling. Bahkan yang di rekening malingnya luar biasa. Nah, Gitu. kalau waktu dan ilmu juga termasuk kita. Waktu dan ilmu gitu Ustaz. Nah, itu peluasan makna rizki. Kalau makna asal, sesuatu yang udah siap makan. Ilmu juga ada hubungannya dengan yang dimakan. Ya, waktu juga ada hubungannya. Tetapi makna asal, dasar rizki itu yang siap makan. Wa anzalna minas sama'i rizqa. Kami turunkan dari langit rizki. Dulu maksudnya yang diturunkan air. Air menumbuhkan ketumbuhan, diantaranya singkong. Singkong tumbuh dicabut. Dicabut jadi combro. Jadi rengginang. Cuma terus terus kesini sini dimakan. jadinya itu Ustaz ya. Hmm. Ah, Tapi iya. karena mau beli makanannya pakai uang, lama-lama jadi rezeki ini kan dengan uang gitu konotasinya gitu ya dengan Nah, itu ada hubungan keuangan gitu sebab. Ustaz ya. Bapak kalau kajian bahasa tuh musababiyah namanya. Ya, disebabkan oleh air, maka ada roti yang kita makan. Ada Ada combro, singkong yang kita ada olah. singkong, ada kelapanya, ada gula merahnya. Tinggal nunggu hujan rintik-rintik sama kopi. Rezeki. Kadang-kadang emang sedikit kita Nih, mengambil Ustaz, kopi pelajaran. udah tersiapkan ini. Jauh ngambilnya Pak Jamal. Ini mesti diperlukan panjang tangan. Paket. Subhanallah. Jadi gitu Rizky, Bu. Ya, baru makna lebarnya apa saja. Bisa bahkan pekerjaan, Masya Allah, lagi PHK udah 5 tahun. Ada teman. Ayo ikut.
Udah, kamu situ kerja. Oh, Rizki. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Benar. Rizki. Tuh. Iya. Hmm. Kita doa rizqan. Lagi. Halal. Halal. Iya. Thayyib. Ya. Halal. Thayyib. Dan perintah makan yang halal dan yang thayyib itu bukan orang beriman saja. Ya Yohanes kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Nas tuh. Manusia siapa saja. Tapi giliran orang beriman ya ayyuhalladzina amanu kulu, makanlah. Tak menyebut halal lagi. Thayyib saja. Karena mukmin sama halal itu udah bagian tak terpisahkan. Masa orang beriman nggak makan halal? Halal dimaksud bukan substansinya. Mana dia? Daging kambing halal. Terus daging bukan itunya saja. Kambing yang halal bisa jadi haram karena cara. Oleh karena itu ketika orang beriman disebut halal dan memang harus makan yang halal, bukan cuma substansinya, zatnya halal, tapi caranya juga. Ayam malah, tapi ayam orang deh semua. Ayam tetangga ditangkap sembelih. Atau ayam sendiri nyembelihnya dipentung. Ayam dipentung. Haram. Ya dia. Kalau haram itu enggak toyib. Enggak toyib. Itu mah contoh fikih klasik. Binatang bukan disembelih tetapi dipentung. Kan cara substansinya. Cara mendapatkan uang sesuai dengan profesi dan jabatan yang ada enggak halal. Bukan yang hasil kerjanya. Korupsi haram. Makan sama keluarga. Jadi darah daging. Darah dagingnya haram. Dagingnya halal. Terus korupsi pakai umroh sama haji. Di sana lebaik Allahumma lebaik. Malaikat jawab, la lebaik wala sa'daik. Zaduka haram. Akluka haram. Bahkan itu ada kiai Jawa Timur yang dulu dipecat oleh NU karena nggak mau terima hadiah Alphard dalam pemilu. Apa ceramah dia? Bukan cuma darahnya haram, spermanya haram. Maka lahir jadi anak yang subhat, nggak punya akhlak, yang dibanggakan orang tuanya. Berbuat seenaknya masih di sekolah. Itu terjadi. Jadi bawaannya panas, sombong. Ayah saya ada di istana. Ya, itu terjadi luar biasa. Ada sekolah yang luar biasa eh, paling unggul di Jakarta, di Simpruk, sekolah apa itu yang udah kayak hotel. Yang antar semua alfat bikin macet. Satu besar satu sekolah, satu anak itu satu alfat. Ya. Oh, ada kasus temennya yang bukan orang pejabat, bukan pengusaha, iya, disiksa, ya, ditelanjangin segala macam. Sambil saat menyiksa mereka berkata, aku nggak takut, bapakku di kejaksaan, bapakku ini itu di situ. Lu lihat darahnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ada lagi yang lain.
Oh. Ustaz, ini Ya. ayat tadi dan wa'uridu ala rabbika soffan tadi. Sofan itu kan bentuk masdar dah. Iya. Lalu apakah boleh hal itu dari masdar Ustaz? Gimana? Oh, ya, makanya ditakwil. Kalau menurut Nahu nggak boleh, maka harus ditakwil. Apa jadinya? Jadi isim fa'il mustafin berbaris, ya, ya. Hal nggak boleh isim jamid. Kalau ada harus ditakwil. Contoh, bi'tuka atau bi'tu haza, aku jual, aku beli ini. Yadan biadin. Yadan kan yadin itu artinya kontan, tapi kan jamin hal keadaannya kontan. Itu harus ditakwil, ya. Apa itu? Nakidan, tunai, nakdan. Nakdan juga nggak boleh. Takdirnya nakidan. Iya, kayak begitu sopan. Ada di surat An-Naba itu. La yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu. Bukan itu, sebelumnya itu. Sebelumnya. Malaikat dikumpulkan. Sofa. Apa itu? Saya ingat. Iya. Tarol malaikah apa-apa itu. Eh, Juga iya. dakan daka saya ingat. Iya. Dakan daka. Dakan daka. Wajah rabbuka wal malaku Soffan. soffan soffa. Ay mustafin. Ini harus ditakdir dulu Ustaz. Ya. Oh, iya benar. Jadi sofannya tetap dibuat mufrad juga ya. Tapi takwilnya Nah, jadi iya. iya. Oleh karena itu, hal itu konteksnya pertama makna. Menunjukkan keadaan. Baru lafaznya yang menunjukkan keadaan itu pola sifat. Bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Iya. Ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma idzin bi jahannama. Yawma idzin yatadzakkaru insanu wa anna lahu dzikra. Dan seterusnya. Nah, itu saffan saffa. Iya. Kita juga kalau ke Maranggi, di samping sate ada sop nggak? Tuh dibarisin sopan, sopan. Jadwalin, jadwalin. Ya ya. Ya. Saya mau Iya, Daripada malah Ramadan berbayangin. halal dan baik. ada awal. Nah, ya, ada sop. Mana sopnya? Mana sopnya? Sop. Oh, barisin. Nah, sawu sufufakum. Tuh, Imam selalu bilang gitu. Cuma tradisi bahasa Arabnya dengar. Kemarin ada yang nanya karena dia mendengar, bukan sawu sufufakum. Sawu suhufakum. Suhu kan Quran. Ibrahim wa Musa. Iya, suhu itu. Suhu vakum, betul suhu vakum. Wah, ini anak Bapak Jamal, saya bilang. Ah, Jamal lagi yang kena. Iya, Dengar dia banyak cuma dengar. banyak sekali itu. Iya, imam-imam yang memang tak terpenuhi persyaratannya. Di Suruh antaranya ikut bahasa kursus Arab. sama Ustadz Jamal. Iya benar. Terus, Pak Jamal dakwanya belum berhasil.
Ada alif lam sama tanwin. Wassalamun alal mursalin. Wah, Sering itu, sering semua, iya, hampir. wassalamun. Kita kupingnya aja rada pengang. Tapi kalau kita ngomong, Ya, yang diajak ngomong juga nggak ngerti. Kalau diajak ngomong iya. harus jelasin lagi dari awal. Wassalamun. Dikit, dikira Ada kita baca cerewet. hamdan syakirin. Hamdas syakirin. Baru Ya itu yang Karena ngerti hamdannya. diikutin Ustaz. samdana. Yang ngerti kan, yang ngerti baru ini yang paham buat ini. Tapi yang nggak paham kan ya dipikirnya begitu. Ustaz kasih tahu juga susah kan mesti Iya, ngejelasin lagi. dikira kita yang bawel. Dan dikasih tahu salah, kasih tempe, kasih tahu. Itu keenakan. Kasih tempe mentah. Jadi harus jelasin nahu sorof dong Ustaz ininya. Iya, Bu, makanya. Nggak sekedar betulin aja, syukur-syukur kalau itu. Ada lagi ustad emang dangkal bahasa Arabnya ta'abbudanna, takhussu'anna, tadarru'anna. Dia terbawa oleh wa'fu anna. Wa'fu anna. Itu jadinya ta'abbudanna, tadarru'anna, Oh, takhussu'anna. Jadi bilang atau borok, atau borok. begitu-gitu. Ustad, ampun deh. Ya. Iya. Jelek-jelekin ustadz yang Makanya, lain. iya Pak Jamal, Masya Allah. Pak Jamal jangan dikubur dulu sebelum. Atau boruana, kata Hasya. Kan ada tuh doa witir, tapi sering dibaca juga di sholat rawatib. Taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa ruku'ana. Wa Iya. sujud. Tadarru'ana. Wa Sujudanna, tadarru'ana. tadarru'an. Iya. Ajak ke LBIK Bu Raisa. Ini Raisa ini sendiri aja. Nah, Ustadz kalau yang dengar nggak mau japri. Ya, Iya, ntar iya. ya Bu diajak ya. Nggak ada yang mau. Apa itu LBIK gitu. Iya, ini libur lama banget nih. Nggak tahu deh. Iya.